I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. Oke lah guys, hari ini balik lagi sama gue Surajus Rizal. Jadi pada video kali ini gue punya Honda Scoopy. Ini masih bener Scoopy kan ya? Oke, punya engkong-engkong kelodok ini ya. Kita mau review, dan seperti yang kalian udah lihat, Scoopy-nya udah mulai banyak ubahan. Kita bisa lihat dari shock breaker udah pakai KTC, ini lumayan mahal ya, 1,5 atau 1,7 gue lupa barunya berapa. Terus ada ban dari Michelin ukuran 80/80, ukuran standar. Terus ada orang lewat ya. Oke, jadi orang ini nih udah hampir full Pro Bolt semua di motornya, kecuali beberapa baut lain kayak ini enggak. Tapi overall bagus, dan cakram udah pakai RCB, velg juga udah RCB nih. Dan kita bisa lihat di sini ada shock RCB VA Premium. Ini gue lupa, kayaknya 1,8 harganya. Terus ya karbon-karbonan, dan mungkin karena pemakaian harian agak baret-baret dikit, tapi nggak apa-apa, wajar ya. Kecuali kalau motornya dimuseumkan, ya itu beda cerita. Terus lampu belakang ini custom juga, disk outlet agak hitam, dan ini kayaknya bukan lampu aslinya deh. Tunggu. Ya agak lucu juga sih lampu belakangnya. Ini mungkin siang nggak kelihatan, tapi kalau malam mungkin agak bagus. Terus lampu sen juga udah LED, dan ini disk outlet ya. Ya mungkin kalian bisa lihat ya. Dan knalpot udah pakai grip dari Sidoarjo. Dia beli baru waktu itu sekitar 800-an, dan harganya mahal ya, mirip-mirip kayak CMS. Dan ini tenaganya lumayan loh. Terus kita bisa intip ada sesuatu di bawah joknya ya. Tara. Dan ini lumayan menarik sih. Dan kita juga bisa menemukan banyak stiker ya, termasuk ada stiker dari gue juga. Dan ini tangki bensin udah pakai tutup variasi juga, termasuk behel. Ini kayaknya behelnya lu chrome sendiri ya, bagus. Dan storage penyimpanan ya, seperti yang dulu gue pernah cerita, entah PCX, entah Vario yang baru atau Scoopy, itu pasti punya colokan charger 12 volt di sini. Jadi cocok banget buat dipakai harian. Dan sisanya nggak banyak yang dirubah. Standar juga udah chrome nih kayaknya, tadi gue liat nih. Standar, engkolan, standar 2. Dan baut-baut udah Pro Bolt semua ya. Ini terus ini Rizoma asli, bulat. Untung dia nggak pakai bar N sih. Kalau dia pakai bar N, gue katain ngaber sama gue ya. Oke, odometer baru 22.580. Kita cek dulu, ada trip. Ini kayaknya konsumsi per liter sih kayaknya. Average. Motor kecil tapi fiturnya komplit ya. Dan kita coba gas aja deh. Oh, motornya gue bawa dulu ya. Oke, jadi Scoopy ini mesinnya tuh standar, nggak dirubah, cuman kirian sama juken aja. Dan menariknya beda sama ala-ala modifan anak-anak Scoopy yang biasanya gitu kan, kayak body ditrondolin. Nah, si teman gua ini nih, dia tuh lebih mempertahankan body standar ya, dan menurut gua ini keren. Dan kita coba tenaganya ya. Aduh duh. Lumayan banget ya. Truk pendek ini udah 80 aja. Terus juga gimana ya, karena pakai velg yang ringan, terus pakai ban bagus ya, jadi motor ini gripnya benar-benar mantep. Iya, remnya sih tapi agak habis nih, terutama rem belakang kayaknya udah waktunya ganti sih. Terus gue juga lupa mention, ini hand grip dari KTC Kitako. Terus jalur stang juga WR3 ini loh. Jalur stang mahal loh. Jadi itu temen gue ya, gue sering ledek dia engkau-engkau kelodok. Karena bener-bener motornya tuh wah gila sih.
Ini jauh lebih head on daripada yang gua lihat tahun lalu gitu loh, karena gua kan ketemu dia juga jarang kan ya, dan begitu ketemu dia lagi, wah anjir Scoopy kok jadi begini. Dan karena udah disetting ya, walaupun mesin standar kirian, knalpot sama juken, tapi tenaganya enak banget. Kayak bawa Vario 125 korekan tau gak? Tuh cepet banget, udah 80 aja ya kan. Terus ada mode ekonya lagi. Aduh kacau. Gila, ini velg RCB enak ya. Maksudnya kalau di motor-motor yang agak gede gitu kan, kayak Vario atau ya mungkin motor yang lain gitu, itu nggak gitu berasa. Tapi kalau di motor kecil pakai velg ringan tuh berasa banget. Gue suka sih tenaganya, kayak mantep banget. Wih cepet ya naiknya ya. Padahal ini mesinnya standar loh. Gue lupa ini standarnya kayak seharnya 52 deh kayaknya. 52 pas. Dan ya wajar sih, knalpot harga 800-an suaranya kalau nggak enak pasti dia juga nggak mau gitu loh. Karena seingat gue juga di Scoopy tuh nggak ada CMS deh. CMS buat Scoopy tuh kagak ada setahu gue. Jadi ini merek grip ini kayaknya mungkin gue akan sangat merekomendasikan buat teman-teman yang main Scoopy gitu ya, untuk beli knalpot ini karena suaranya enak. Gila, untung dia beli spionnya yang kayak gini ya. Coba kalau spionnya bar end mesin trondol gitu kan, mesin trondol, body trondol gitu kan, terus dia pakai knalpot Prospeed atau SC Project, bener-bener jadi ngabers. Tapi tenang aja, selera engkau glodok tuh pasti main proper gini, jadi asik banget motornya. Terus ini udah pro bolt juga lagi anjir. Ini full body pro bolt berapa duit ya? Kacau, bener-bener kacau. Ayo, tenaganya enak banget. Motornya boleh kecil nih, tapi tenaganya beat langsung panas kan. Oke, kita nyebrang dulu. Awas ye, itu orang ibu-ibu mau ditabrak anjir. Oke mantap. Rem depannya sih bagus sih, cuma rem belakang kayak udah habis ini. Tapi ini ya, ini mungkin pertama kalinya gue bawa Scoopy ya. Ini gue ngerasa kayak pegas rem belakangnya bagus banget. Dan sebagai catatan, kalau kalian misalnya pengen beli Scoopy ya, mungkin kalian bisa intip gaya modifikasinya motor ini gitu loh. Ini karena menurut gue, di mata gue tuh keren banget. Terus gue juga lupa mention, di sini ada gantungan barang, tapi gue nggak tahu ini merek apa. Tuh, bagus ya. Terus juga si Scoopy ini tuh belum keyless, dia masih ngandelin kunci kontak, tapi ada unsur brake systemnya. Tuh, jadi menarik banget. Ya ini Scoopy ini range harganya tuh sekitar 20 apa 22 gitu ya. Pokoknya harga yang sekarang tuh OTR-nya segini untuk di Jakarta atau Jabodetabek ya. Lalu juga menurut gua ya, ini Scoopy ini tuh beda sama typical Beat ya. Gua nggak tahu kenapa gua ngerasa kayak Scoopy ini lebih spesial gitu loh. Ya mungkin joknya kayak agak lebar gak sih. Terus juga ergonominya tuh, apalagi dek kakinya itu gede banget. Beda sama Beat yang agak sempit gitu kan. Mungkin emang beda pasar juga gitu loh. Kalau motor-motor begini kan lebih cocok buat anak muda ya kan. Udah kayak permen tau gak. Beat ini Beat lagi. Scoopy ini tuh warna-warni. Gue kayaknya pernah lihat deh ada Scoopy yang warna krem gitu. Terus juga Scoopy yang warna biru atau biru candy gitu, gue lupa. Nggak tahu itu repaint atau warna asli gitu loh. Tapi lucu-lucu gitu loh. Jadi kayak motor ini emang dipasarkan untuk konsumen muda gitu loh. Ya walaupun nggak menutup kemungkinan kayak orang-orang yang udah ya sebutnya udah kepala 3 ya atau kepala 4 tetap cocok pakai motor ini, karena menurut gua ini tuh versi Vespa-nya Jepang gitu loh. Vespa Sprintnya Jepang gitu loh. Kalau Italia punya Primavera ya kan, seenggaknya Jepang punya Honda Scoopy gitu loh. Dan harganya setengahnya lagi. Setengah dari harga Vespa aslinya gitu loh.
Terus ngomong-ngomong, gue juga lupa mention, ini filter udah pakai Varroc, dan filter Varroc ini menurut gue tenaganya oke lah. Mungkin karena dia udah main Juken sama full kirian kali ya, jadi rasanya mantep. Dan ini dari 20, oke, tarik. Cepet ya naiknya ya. Oke, ban Michelin. Gue nggak biasa. Oke lah, tarikannya kenceng ini. Motornya boleh standar mesinnya, tapi Jukennya bos, buset. Ayo, aduh. Ayo, nunduk. Udah 80 di trek pendek itu asik banget. Cuman udah lama ya, gue tuh dulu Vario pakai ban Michelin, dan sekarang kan pakai ban Pirelli. Begitu gue nyobain Scoopy ini yang pakai ban Michelin, gue tuh kayak agak kagok, soalnya gaya ridingnya tuh beda. Dan menurut gue Michelin ini ya konturnya agak keras. Apalagi dia udah ganti shock breaker depan belakang ya, jadi makin keras. Tapi mungkin karena joknya yang empuk ini ya, jadi ketolongan gitu loh. Jadi gue kayak bawa motor ini kayak nggak kebanting. Terus kita coba di jalanan yang agak-agak aneh. Oke, lampu sen nyala ya. Lampu sennya warna biru lagi. Tuh, Scoopy ada yang warna hitam juga, tuh lucu. Kayak motornya tuh kayak permen, tau gak? Warna-warni anjir. Iya, ini emang Scoopy Sultan ini ya, kalau bisa gue bilang ya. Gue nggak tahu ini orang udah habis berapa duit buat motor ini, tapi ini keren sih. Jujur aja gue nggak gitu suka Scoopy, tapi begitu gue liat motor ini gue suka gitu loh, kayak, wih, keren ya. Kenceng ya, udah 80 aja, wah stres nih. Naiknya konstan gitu, kayak nggak ada loadingnya. Buat manuver enak ya. Cok, suara knalpotnya enak banget loh, asli. Tuh, gue kalau bawa motor ini kayaknya nggak mau pelan gitu loh, karena ya udah dipasang Juken kan, mau bajir kalau nggak dibawa kenceng-kenceng. Oke, kita lihat kalau kita jalannya agak santai, mungkin ekonya nyala. Nah, ini eko nih ya. Sebenarnya eko di motor Scoopy ini tuh kayak ibarat indikator lah. Indikator kalau misalnya lu itu bawa motor dalam keadaan yang optimal, sehingga motor irit bensin. Tapi mengingat ini udah pakai Juken ya, kayaknya ekonya nih eko-ekoan deh. Karena apapun motornya kalau udah kena Juken ya boros-boros juga sih. Ya mungkin nggak akan seboros Vario gua, tapi bakalan lebih boros daripada Scoopy biasa gitu loh. Terus seperti yang tadi gue udah bilang, karakter motor ini stiff ya, lebih cocok buat motor buat manuver-manuvernya kayak gini. Ban Michelin, velg RCB ya kan, shock depan belakang udah stiff pula. Belakang tuh pakai RCB VA premium, dan itu menurut gue keras loh. Ya sedikit sih, seenggaknya nggak sekeras CSS, tapi nggak seempuk ATC gitu loh, di tengah-tengah. Terus tabrakan ya. Bapak-bapaknya pengen nyebrang dari kiri ke kanan, tapi dia ngeliatnya ke kiri dulu. Orang ngeliat yang kanan dulu ya kan. Ini kan karena jalur pertama yang dia lewatin gitu loh. Ngaco banget anjir itu orang. Terus di jalanan bumpy ya, shock ini agak melentur sih, tapi masih melentur yang enak gitu loh, bukan yang bener-bener sampai kita kepental keras, enggak. Au. Kecuali kayak speed bump tadi itu keras. Jadi mungkin shock breaker RCB ini juga bisa jadi pilihan buat teman-teman yang pakai Scoopy di rumah ya, karena enak. Udah 90 aja ya. Enak ya nih motor ya. Ergonominya kalau dibandingin sama Beat lebih enakan ini kemana-mana. Udah itu gue sedikit notice ya, kalau kok tali gasnya nyangkut ya.
motor yang punya stang terbuka kayak gini itu lebih gampang buat dimodif-modif. Kenapa gue bisa bilang begitu? Soalnya kalau misalnya mau ganti master rem gitu kan ya, ini cuma tinggal buka kunci ininya aja gitu loh, kayak buka kunci T-nya aja gitu loh, tinggal copot, beres. Ya kayak motor-motor yang punya bodi di kepalanya tuh itu ribet banget. Contoh lah kayak Beat dan Vario gua gitu kan, itu ribet banget. Dan ya Scoopy ini emang cocok banget sih buat dimodif-modif. Dan ini punya teman gua ini salah satunya keren banget, gila. Anjay, akhirnya gue nyobain Scoopy ya. Sering lihat di jalan tapi gue nggak pernah pakai motornya gitu loh. Enak. Ini cakram RCB bagus juga ya. Terus selain cakram RCB tadi gue lupa bilang, selang remnya juga tuh pakai TDR yang silver ya. Dan itu bikin pengeremannya sedikit berubah. Tuh, jadi pakem. Walaupun master remnya masih standar, tapi efeknya lumayan berasa. Jelas lah, piringan lebih gigit ya kan. Terus selang rem juga kapasitas minyaknya lebih besar dikit daripada standarnya. Nggak tahu kenapa motor ini enak banget buat diajak lari. Tara, ya untuk nempelin Vario 125 atau mungkin ngebantai Vario 125 bisa lah pakai ini. Akselerasinya lebih cepat daripada Vario 125 sih. Tuh 0 ke 80 nya enak banget anjir. Dan ini tuh asik banget. Oke ya, kita tracknya di sini-sini aja nih. Mungkin kalian yang tinggal di Kota Bumi pasti tahu lah ya ini di mana. Yuk lanjut. Tuh, kalau mau nyebrang ya kan, lihat yang kiri dulu. Lihat jalur yang mau dimasukin. Tadi bapak-bapak bener-bener tuh anjir. Terus juga Scoopy ini tangki bensinnya tuh 4 liter, 4 liter setengah apa 4 liter pas, gue lupa. Tapi untuk penggunaan harian motor ini udah kelewat irit parah malah. Oh, kalau buka gas sedikit doang ekonya nyala gitu. Oke, gue sedikit paham nih. Au. Oh, gue bisa jadi ngabers nih, lihat nih. Wih, udah 60 aja anjir. Depan ada genangan air jatuh nih gue nih. Oh. Gila ya, motor Probolt semua ini kalau gue hitung-hitung Probolt 1,5 juta ada kali ini. Aduh. Karakter suspensi yang stiff ini ya, kalau kena gajurkan harus pelan-pelan ya, kalau nggak kolom setir rusak ya. Dan kalau buat belok-belok sih ini emang berasa banget, motornya lebih nurut. Beda sama Scoopy biasa ya, yang kalau diajak belok limbung-limbung gimana gitu ya. Ini tuh udah enak banget. Terus ada indikator lampu jauh ya, tuh di tengah ada indikator sen. Terus mungkin ini idling stop system kali ya. Oh ya, di pinggir sama yang di sini indikator check engine. Kalau mesinnya rusak ya kelihatan lah ya. Ada indikatornya. Gue pengen tes klaksonnya. Aduh, ini klakson apa ini? Klakson keong, tapi kayaknya kayaknya dia cuma pakai satu sih. Gila, ini motor dipakai belok-belok enak banget ya. Jelas lah, sok aja depan belakang udah 3 juta coy, buset.
Anjay, enak banget ya. Tapi rem belakangnya ini loh. Menarik ya, kayak naiknya cepet loh. Dari Gajrukan ketemu Gajrukan udah 70. Ini Gajrukan ini jaraknya 200 meter kurang lebih. Ya 200 meter 70 untuk mesin standar oke lah. Oke banget malah. Cuman ya ada ginian nggak bisa terlalu dihantam sih. Ini bukan tipikal shock off-road ya yang enak di segala medan. Asik banget, tenaganya oke. Tuh standar pakai Juken aja udah enak banget gitu loh. Dan remnya sekali lagi. Udah lama banget gua nggak nyentuh ban Michelin, gila. Karena dulu pernah bawa ya, pernah punya juga, jadi apal handlingnya gimana. Cakep banget tenaganya, gue suka. Keren ya, motornya udah penampilannya bagus ya kan, terus tenaganya juga oke banget ini. Terus suara knalpotnya juga gue suka banget, adem suaranya, nggak pecah juga pas ditarik ya. Tuh wajar boy, 800 boy, buset, bukan knalpot kaleng-kaleng nih. Tuh tali gasnya nyangkut ini. Aduh ngakak ini, kayaknya hand gripnya apa sih dia punya rumah tali gasnya, kayaknya harus dikasih WD deh, WD 40 atau gimana gitu ya, karena ini agak nyangkut-nyangkut, tapi nggak apa-apa. Jadi Scoopy berasa punya cruise control ya, jadi motor mahal ya. Asli enak loh. Yo. Oke, pelan-pelan, sip, nice. Wih, ini kenceng loh, mesinnya standar padahal. Jadi ya segitu aja yang bisa gue kasih lihat sama kalian. Ini apa ya? Oh bukan Scoopy, Honda Genio itu. Mirip-mirip ya desainnya ya. Jadi ya kurang lebih cuma segini aja yang bisa gue kasih lihat sama kalian. Kalau misalnya kalian tanya sama gue, apakah Scoopy worth it buat dibeli? Sangat worth it. Asli ini motor enak banget. Gila, karakter ban Michelin gue udah mulai apal nih. Woi, asik ya. Oh ya, sip. Oke lah, jadi segitu aja yang bisa gue kasih lihat sama kalian. Dan inilah dia Honda Scoopy. Semoga kalian senang sama motor ini dan kalian terinspirasi mungkin untuk modif motor ini kayak begini ya, karena ini keren banget. Dan gue Surya Gisirjal, gue pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.